Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas Informatika 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah implementasi dari jaringan komputer untuk sebuah gedung game developer sebagai syarat untuk memenuhi UAS 2025. Ini semester ganjil ini. Nah, di sini saya membuat dua lantai. Di sini untuk lantai satu, ini untuk lantai dua. Dan untuk lantai satu, pertama ada router yang berada di ruang server, lalu switch pertama. Lalu switch pertama itu meneruskan ke switch kedua. Nah, switch kedua ini akan memberikan jaringan sebagai VTP client, dan ini untuk server satunya VTP server ya. Ke pertama ruang meeting, lobby, ruang santai, dan kantin. Lalu dari switch 2 nambah lagi switch 3 sebagai VTP transparan di ruang HR. Kemudian untuk router lantai satu diberikan routing, yaitu saya menggunakan untuk routing BGP ya, dimana itu cara pasangnya gampang. Ke router lantai 2, dimana untuk switch yang pertama menyalurkan ke switch kedua. Switch yang kedua di lantai 2 ini menyalurkan jaringan ke ruang programmer, ruang desain, ruang QA, dan ruang sound engineer atau ruang audio. Lalu dari sound kedua ini lanjut ke sound ke server ke server switch ketiga ya, dimana untuk memberikan jaringan di ruang manajemen. Oke, sekarang kita lanjut ke topologinya. Nah, di sini kurang lebih topologinya seperti ini. Kebanyakannya wireless karena kan kantor zaman sekarang mana ada, ya udah jarang lagi ya menggunakan kabel. Nah, di sini untuk konfigurasi utamanya, pertama seperti saya bilang, untuk routingnya di sini saya menggunakan BGP yang untuk jalur pertama. Di sini switchnya sebagai VTP server, lalu ke sini sebagai VTP client, lalu di sini sebagai VTP transparent karena ruang HR ini sangat sensitif ya. Lalu untuk di lantai duanya sama, sini untuk VTP server, di sini VTP client, dan di sini untuk VTP transparent di ruang manajemen sangat vital. Di sini saya menambahkan untuk ACL atau disebut sebagai Oke, di sini saya menambahkan ACL yang disebut access control list, yang dimana untuk menghalangi atau menambahkan jaringan yang boleh mengakses. Begitu. Lalu di sini terbagi ke dalam 6 VLAN. VLAN 10 untuk 3 ruangan, yaitu kantin, lobby, dan ruang santai, di mana menggunakan IP address 192.168.10.0. Yang kedua ada ruang meeting di VLAN 20 yang menggunakan IP address 192.168.20.0. Ruang 30-nya, oh sebentar ini salah ketik. Nah, kemudian dilanjut ke VLAN 40 untuk programmer dan desa, VLAN 50 untuk sound dan QA, dan VLAN 60 untuk manajemen. Dan di sini untuk routingnya saya menggunakan IP address kelas A, yaitu 10 10 10 10 3, dan dilanjut 10 10 4 untuk sebagai neighbornya atau next hop-nya. Lalu di sini juga saya menggunakan DHCP supaya semua jaringan dapat langsung tersambung dan mendapatkan IP address-nya. Sini saya perlihatkan. Oke. Nah, di sini 10.3 sesuai VLAN ya. Nah, di sini saya akan uji untuk topologinya. Semisal kita membuat skenario, seorang programmer ingin melaporkan ke manajemen untuk progresnya. Nah, baik, di sini saya coba ping 0.60.2. Oke. Nah, dia langsung mereply. Seharusnya untuk VTP transparent itu dia tidak akan mereply atau RTO, karena kan VTP transparent itu dia berdiri sendiri dan menghalangi. Dikarenakan saya memberikan akses point atau akses untuk memberikan ACL-nya supaya bisa mengakses uh, ruang manajemen ini untuk skenario-nya untuk membuat laporan atau memberikan laporan. Kemudian nih,
Kemudian ada juga di ruang meeting. Misal dari ruang meeting mau mengirimkan notulen, seperti rapat pada umumnya kan mengirimkan notulen ya. Nah, dia langsung mereply begitu. Karena VLAN 20 dan 40 diberikan akses ke VLAN 60 untuk akses jaringannya. Tapi jika kita mau ke VLAN 50 TA ini, dia unreachable karena dia tidak diberikan akses saat mengirimkan paket, dia akan terlempar kembali. Nah, begitu pula dengan yang lobby. Nah, sama untuk bagian lobby juga, dia tidak akan dapat. Begitu. Jadi, tidak sembarang orang bisa mengakses ke VLAN 60 dan 30 karena ini ruangan yang cukup vital. Begitu. Nah, tapi kalau kita ke ruang meeting nih, misal kita ke ruang meeting deh, coba deh ke ruang meeting. Sama, karena VLAN ini juga kita batasi aksesnya untuk memasuki ke ruang meeting. Dikarenakan lobby juga kan pasti banyak orang yang berkunjung gitu dari sebuah skenario. Maka untuk VLAN 10 ini kita halangi untuk mengakses semua jaringan yang ada di VLAN di gedung ini. Dikarenakan hampir semuanya adalah objek vital begitu. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.